Ya, saya belum punya rumah, ya numpang di rumah orang, pindah-pindah lagi. Istri saya, aduh, nangis aja karena meninggalkan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Hadirin wal hadirat ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita lanjutin dakwah kita tentang seputar Islam tentunya ya. Kali ini kita membahas tentang Saifuddin Ibrahim. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang menonton channel ini dan subscriber yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu sehat, bahagia selalu. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Saifuddin Ibrahim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Saifuddin Ibrahim ini adalah orang yang selalu menghina Islam, menghujat Islam, memfitnah Islam dan sebagainya. Bahwa inilah kerjaan dia, dan sampai sekarang Saifuddin Ibrahim itu masih di Amerika dan tidak berani pulang ke Indonesia. Nah, apa yang diperoleh? Kira-kira apa yang terjadi dengan Saifuddin Ibrahim? Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata. Saifuddin Ibrahim mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan di dunia. Nah, seperti apa siksaan janji Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya mengatakan bahwa itu nyata? Bagi orang yang menghujat Islam, dia akan memperoleh kehidupan yang hina dan sempit. Baik, kita simak videonya dari Saifuddin Ibrahim. Kira-kira apa yang terjadi dengan Saifuddin Ibrahim di mana dia telah menghina Islam? Ini curhatan Saifuddin Ibrahim. Saya akan komen setelah melihat video ini. Baik, kita simak sama-sama. Ya, saya belum punya rumah, ya numpang di rumah orang, pindah-pindah lagi, pindah lagi dan pindah lagi. Nggak apa-apa. Istri saya, aduh, nangis aja karena meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarga, nggak ada siapa-siapa. Nah, ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya curhatan dari Saifuddin Ibrahim. Sangat jelas di videonya mengatakan bahwa saya belum punya rumah, numpang di rumah orang, pindah-pindah lagi. Istri saya, aduh, nangis aja, meninggalkan rumahnya dan keluarganya. Ya, inilah yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim sekarang ini. Bahkan jangankan dibenci oleh agama Islam, bahkan oleh negara. Kita lihat sekarang Saifuddin Ibrahim itu berada di luar negeri dan gak berani pulang ke Indonesia. Yang membenci itu bukan hanya negara, bukan dunia hanya agama Islam, bahkan dari beberapa kalangan Kristen juga membenci karena perilaku Saifuddin Ibrahim. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, orang yang selalu menghujat Islam, memfitnah Islam, ya, itu tertulis dalam surah Al-Mujadalah, ya, dalam surah Al-Mujadalah itu. Baik, sebelum ke sana itu ada dalam surat Thaha, maaf tadi ada Quran surat Thaha ayat 124. Silakan dibuka Al-Qur'annya, ya. Thaha ayat 124 kita bacakan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Nah, ini janji Allah, ya. Artinya adalah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat kelak nanti
dalam keadaan buta. Ikhwafillah, inilah yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim, di mana dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berpaling, tapi juga memfitnah, menghujat. Tapi Masya Allah, Islam semakin difitnah, semakin dihujat. Semakin banyak orang yang cinta Islam, semakin banyak yang ingin menjadi mu'alaf dan pada akhirnya mu'alaf, ya. Ini karena sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak Saifuddin Ibrahim semakin menghujat Islam, semakin banyak yang mu'alaf cinta Islam. Baik, ayat selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nyata janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala nyata. Itu tertulis dalam surah Al-Mujadalah ayat 5. Silakan buka Al-Qur'annya, Al-Mujadalah ayat 5. Bunyinya adalah Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayinat walil kafirina adzabun muhin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapatkan kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah diperoleh oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Rasulnya, akan mendapatkan azab yang menghinakan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ini ya jelas, ya, orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, Rasulullah SAW, salah satunya adalah Muhammad SAW, menghujat Nabi Muhammad, menghina Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kehidupan yang hina. Itulah yang diperoleh oleh Saifuddin Ibrahim sekarang ini, ya. Olehnya kita ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti bahwa Saifuddin Ibrahim ini selalu menghujat Islam, memfitnah Islam, ini ada dalam surah Al-Anfal, ya. Ini kita tonton dulu Saifuddin Ibrahim, ya, di mana Saifuddin Ibrahim di sini menuduh bahwa konsep Islam itu salah satunya adalah selalu ingin merampas harta orang Kristen. Ya, kita simak dulu videonya, ya. Dalam Al-Quran itu ada surat Al-Anfal. Al-Anfal itu harta rampasan. Itu berbicara bagaimana merampas kehidupan orang Kristen. Itu berbicara bagaimana merampas kehidupan orang Kristen. Halal merampas orang Kristen itu. Halal merampas orang Kristen itu. Karena ayatnya ada. Nah, biar tahu kalian. Ngeri mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ikhwafillah, ini kan konsep yang sangat jahat, penafsiran yang sangat jahat dan salah, sesat ini. Dalam Islam nggak ada konsep yang mengatakan bahwa Al-Anfal itu artinya halal merampas harta orang Kristen. Tidak seperti itu. Yang benar adalah Al-Anfal itu artinya adalah merampas harta hasil perang, harta rampasan dalam medan perang. Nah, ya itu, jadi itu sangat salah mengatakan bahwa konsepnya kita harus halal merampas harta orang Kristen. Salah sekali. Dalam Islam mencuri itu hukumnya haram, baik mencuri barang orang Islam maupun non-Islam. Dan jelas dalam Al-Quran juga, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya jangan saling mengganggu. Sebagai contoh, ya, biar Saifuddin paham bahwa surah Al-Anfal ini artinya adalah merampas harta hasil perang, ya. Contohnya, misalkan, ya, rumah kita kemasukan maling, ya.
maka kita kemasukan maling, lalu senjatanya itu jatuh ke depan kita persis, dan kita berhasil mengalahkan musuh itu, penjahat itu, perampok itu. Apakah kita akan menyerahkan kembali senjata itu ke perampok itu? Tentunya enggak. Dalam konsep Islam pada zaman dulu ya, kalau perang ya, senjata-senjata mereka jatuh ke kita dan mereka kalah, kita ambil. Ya, seperti itu. Itu analogikanya. Nah, baik, seperti itu ya. Jadi salah satu bukti bahwa Saifuddin Ibrahim selalu menghujat Islam dan menfitnah Islam ini adalah sesuatu yang tidak perlu dicontoh ya. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah dalam surah Al-Mujadalah tadi, kemudian surah Thaha ya, bahwa orang yang berpaling dan menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulullah akan memperoleh kehidupan ma'isyatan dhanqah, kehidupan yang sangat sempit dan hina. Bisa kita ambil pelajarannya. Baik, mari kita selalu mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, beribadah. Dengan seperti itu kita akan mempunyai kehidupan yang bahagia, senang, dan insya Allah kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekira itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan dukung terus channel ini biar selalu share, mempublikasikan dakwah Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.